Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan untuk mata kuliah kita, perencanaan keberlangsungan bisnis di pertemuan kedua. Nah, untuk pertemuan pertama dan kedua ada materi overview dari mata kuliah perencanaan keberlangsungan bisnis yang harus saya jelaskan. Nah, di pertemuan sebelumnya itu kita sudah bahas terkait tentang RPS, kontrak perkuliahan, dan sebagian dari overview dari mata kuliah ini ya. Nah, hari ini kita lanjutkan terkait tentang pengantar mata kuliah, yang mana kenapa mata kuliah ini penting, dan kita akan singgung sedikit terkait tentang business plan ya. Oke, kita lanjutkan ke materi awal ya. Kenapa mata kuliah ini penting? Nah, jadi ada banyak bisnis gagal bukan berarti karena idenya jelek, tetapi karena tidak punya rencana yang jelas. Jadi banyak orang yang sering beranggapan kalau ketika kita punya ide kreatif, otomatis bisnis akan berjalan lancar. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks, lebih sulit ya dari yang dipikirkan. Jadi sebuah ide yang bagus tapi tanpa arah yang jelas juga kayak kapal yang berlayar tanpa peta. Jadi terlihatnya mungkin akan sampai, tapi sangat mudah tersesat di tengah perjalanan ya. Nah, ini contohnya kita bisa lihat pada fenomena bisnis kuliner saat ini. Ada banyak mahasiswa atau anak muda yang biasanya buka kafe karena lihat tren kopi itu sedang naik daun ya kalau teman-teman sekarang. Apalagi minuman-minuman matcha, contohnya minuman-minuman manis, boba dan segala macam ya. Nah, dengan membangun bisnis ini mereka itu merasa bahwa selama rasa kopi atau minuman-minuman manis tersebut enak, tempatnya estetik, pasti ramai pengunjungnya. Tapi biasanya beberapa bulan setelah berjalan itu banyak yang tutup tuh. Kenapa? Karena dari awal itu nggak punya perencanaan yang matang. Jadi nggak diperhitungin lokasinya, apakah strategis atau tidak, target pasarnya itu jelas apa tidak, siapa aja, terus biaya operasionalnya bagaimana, besar apa kecil, apakah mampu, terus strategi promosinya bagaimana. Biasanya nggak konsisten ya. Jadi akibatnya dari awalnya yang bagus, unik tadi, tetap nggak bisa bertahan karena nggak punya perencanaan ya. Nah, sebaliknya ada juga beberapa kasus nyata dari bisnis kecil yang justru berhasil karena punya perencanaan awal yang matang. Misalnya ada penjual makanan rumahan ya, homemade, yang mana dimulai dengan modal yang terbatas. Biasanya bikinnya tuh cuman pakai perhitungan sederhana tentang targetnya tuh siapa gitu, terus gimana cara menjangkau target tersebut gitu, serta gimana arus kasnya itu tetap sehat ya. Misalnya kita mahasiswa kos yang butuh makanan murah dan praktis. Nah, bagaimana cara menjangkau target kita itu? Yaitu dengan melalui WhatsApp grup kampus atau aplikasi ojek online ya. Kita bisa daftarkan makanan kita di sana. Terus gimana cara supaya jaga arusnya tuh tetap sehat, maksudnya keuangannya tuh tetap baik gitu ya. Kita bisa pakai sistem, kalau sekarang namanya sistem PO atau pre-order, supaya nggak banyak makanan yang terbuang ya. Jadi bikinnya tuh sesuai porsi yang sudah dipesan. Nah, meskipun ide tersebut itu sederhana, tapi perencanaannya tuh jelas. Nah, ini yang bikin bisnis ini jadi lebih stabil dan punya peluang untuk lebih berkembang ya. Makanya karena itu mata kuliah ini itu bukan cuman mengajak teman-teman untuk belajar gimana cara nemuin ide bisnis, tapi juga gimana cara menyusun strategi supaya bisnis kita ini tetap kokoh sesuai rencana. Nah, rencana inilah yang nantinya akan menjadi pondasi awal sebelum kita itu akan melayarkan bisnis kita itu lebih jauh. Nah, gimana keberlangsungannya jangka panjangnya seperti apa, inovasinya itu apa, bahkan ekspansinya itu bagaimana. Nah, jadi dengan perencanaan yang baik, peluang keberhasilan bisnisnya akan lebih besar ya, meskipun ide awalnya tadi sederhana. Mengapa perencanaan awal ini dimention dari tadi berulang-ulang sangat penting? Karena banyak orang itu semangat kalau mau mulai usaha, tapi justru bingung kalau harus ngelangkahnya kemana gitu. Jadi disinilah pentingnya perencanaan keberlangsungan bisnis ya, berperan pentingnya tuh di sini. Jadi tanpa rencana yang jelas, seorang wirausaha itu mudah goyah karena
kan ketika berbisnis kita punya risiko, punya tantangan ya. Nah, dengan adanya perencanaan, nah kita bisa meminimalisirkan risiko dan tantangan tersebut ya. Bukan berarti menghilangkan, tapi mengurangi ya. Nah, untuk mengapa pentingnya, yang pertama itu membantu mengurangi ketidakpastian saat memulai usaha. Nah, ketika kita baru mulai usaha, itu selalu ada pertanyaan, apakah produk kita ini akan diterima pasaran? Apakah modal kita ini cukup? Apakah resikonya? Apakah pesaing kita? Terus bagaimana nanti kalau misalnya pesaing kita tuh muncul tuh lebih dulu gitu dari apa yang kita jual gitu. Jadi semuanya tuh rasanya bingung gitu ya. Nah, dengan perencanaan ini kan kita bisa memperkirakan resikonya, terus menghitung kebutuhan modalnya, serta memetakan langkah-langkah yang kita anggap penting ya untuk meminimalisirkan resiko kita terhadap pesaing. Yang kedua, menjadi alat komunikasi untuk meyakinkan investor, mitra, atau pihak lain. Nah, ini juga penting ya sebagai perencanaan bisnis, ini sebagai sarana komunikasi. Jadi nggak semua orang tuh bisa langsung percaya kalau kita ngomong, saya punya ide bagus, saya punya bisnis bagus. Nah, kita harus memperhitungkan atau memikirkan juga investor, mitra kerja, atau bahkan keluarga yang akan membantu modal ke depannya. Nah, kita butuh gambaran yang jelas ya, bagaimana peluang pasarnya, strateginya tuh gimana cara jalaninya, terus kapan bisnisnya ini bisa menghasilkan keuntungan ya. Contoh nyatanya kita bisa lihat di startup digital ya, biasanya mereka ini mendapatkan pendanaan ya. Pendiri startup itu biasanya bikin bisnis plan atau pitch deck yang rapi. Nah, di dalamnya dijelasin potensi pasarnya, model bisnisnya, strategi pertumbuhan dari bisnisnya, dan bagaimana tentang proyeksi keuntungan. Nah, tanpa dokumen itu kan sulit ya untuk yakinin pihak luar yang tadi akan kita ajak join gitu, investor atau mitra kerja, untuk percaya dan mau support di bisnis kita gitu. Untuk yang ketiga itu menjadi acuan dalam mengambil keputusan awal. Misalnya ada lokasi usaha, ada harga produk, terus ada strategi pemasaran. Nah, jadi ketika semuanya masih dalam tahap awal, biasanya muncul banyak pilihan. Nah, kita mau buka usahanya tuh di lokasi yang mana, A atau B, terus produk yang dijual tuh dengan harga yang murah, apa sederhana, apa premium gitu. Apakah strategi promosi kita itu fokusnya ke media sosial atau langsung ke kampus-kampus gitu secara offline gitu kita datangi. Nah, semua ini keputusannya ini butuh acuan gitu ya. Nah, perencanaan bisnisnya inilah yang akan berfungsi sebagai kompas ibaratnya, supaya keputusan yang kita ambil itu nggak asal-asalan, ugal-ugalan, tetapi udah sesuai arah yang sudah kita rencanain dari awal ya. Oke, jadi perencanaan ini bukan sekedar dokumen formalitas saja ke depannya, tapi juga sebuah panduan kehidupan buat si bisnis yang akan kita bangun nanti. Dia juga akan bantu mengurangi rasa kebingungan kita ketika kita sudah menjalankan bisnis kita, dan juga bisa membantu kita untuk meyakinkan ke ke investor atau mitra ya, supaya mereka turut bisa mendukung sekaligus menjadi pegangan dalam setiap keputusan yang akan kita ambil di bisnis kedepannya ya. Lanjut ke konsep dasar perencanaan keberlangsungan bisnis. Nah, ini kita udah mulai masuk ke sebenarnya perencanaan keberlangsungan bisnis ini implementasinya bagaimana ya. Tapi sebelumnya saya akan bahas dulu terkait deskripsi sebenarnya apa dulu arti atau makna dari kata mata kuliah ini ya, perencanaan keberlangsungan bisnis. Nah, perencanaan keberlangsungan bisnis itu kalau dalam bahasa Inggris ya namanya business continuity planning, atau kedepannya kita akan singkat dengan BCP ya. Nah, jadi perencanaan keberlangsungan bisnis dan BCP itu adalah hal yang sama ya, cuman kalau BCP itu singkatan dari kosakata bahasa Inggrisnya perencanaan keberlangsungan bisnis. Oke, kedepannya kita akan sebut dengan BCP ya. Nah, jadi BCP ini apa? Ini adalah proses perencanaan yang dibuat oleh organisasi supaya bisnis itu bisa tetap berjalan
meski menghadapi kondisi darurat atau gangguan serta perubahan besar. Kalau dengan kata lain, BCP itu adalah rencana backup gitu ya, yang untuk mastiin supaya roda bisnisnya tuh nggak berhenti total pas ada suatu kejadian yang nggak kita expect gitu ya. Nah, jadi kenapa BCP ini menjadi hal yang sangat penting ya di bisnis kita? Karena biasanya di dalam dunia nyata, aslinya di lapangan, nah gangguan tuh kan bisa datang kapan aja dan bentuknya tuh macam-macam ya. Misalnya resiko bencana alam, misalnya ada banjir atau gempa bumi atau gangguan teknologi kayak servernya tiba-tiba down, atau situasi global seperti pandemi ya, kayak kemarin virus COVID-19 yang mana mengubah cara orang bekerja dan berbelanja. Nah, tanpa BCP itu sebuah perusahaan atau sebuah bisnis kita itu bisa lumpuh total loh kalau kita nggak punya perencanaan, kehilangan pelanggan atau bahkan bangkrut ya. Contoh nyatanya ya pas COVID-19 kemarin kan banyak bisnis-bisnis yang nggak punya perencanaan awal. Jadi ketika pandeminya datang langsung terpukul bangkrut ya, dimana restoran-restoran yang biasanya mengandalkan dine in jadi terpaksa tutup. Terus ada juga toko yang jualan offline jadi kehilangan pemasukan kan karena ada peraturan social distancing. Nah, tapi kalau bisnis kita punya BCP sejak awal itu kita bisa cepat beradaptasi. Walaupun kita terkena dampaknya, tapi kita cepat untuk meminimalisirkan resikonya. Nah, misalnya restoran yang tadinya dine in kan itu bisa langsung ngalihin layanannya ke delivery order ya. Nah, dimana bisa nganterin langsung ke rumah. Jadi customer kita nggak perlu keluar rumah. Jadi kita juga nggak terkena atau terganggu dengan aturan social distancing ya kan. Terus sekolah misalnya kalau di pendidikan kan biasanya datang langsung ya ke sekolah karena ada aturan ketika pandemi sekolah harusnya bisa langsung cepat beradaptasi beralih ke sistem pembelajaran online di mana wadah-wadahnya sekarang udah banyak. Kita bisa pilih pakai teknologi aplikasi yang mana aja gitu ya. Atau perusahaan yang misalnya udah nyiapin infrastruktur kerja jarak jauh dengan aplikasi-aplikasi atau software-software yang sekarang udah banyak dan umum digunakan dari masyarakat kita ya secara garis besar untuk pekerjaan. Nah, intinya adalah kita tetap bisa ngelanjutin kegiatan inti bisnis ya meskipun ada kondisi yang mana memaksa kita untuk berubah secara drastis gitu. Nah, kalau untuk BCP itu juga nggak selalu bicaranya soal perusahaan besar atau bisnis gede ya. Usaha kecil tuh juga bisa nerapin ini. Nah, makanya ini diajarkan ke teman-teman sebagai tindak lanjut dari mata kuliah Teknopreneur yang mana kemarin kita udah bikin perencanaan bisnisnya sampai kita udah punya bisnis. Sekarang di mata kuliah ini gimana caranya bisnis tersebut tetap berjalan walaupun banyak batunya atau kerikilnya. Nah, itu sebenarnya arti dari mata kuliah ini ya. Nah, jadi ketika kita memahami BCP, teman-teman bisa lihat kalau dunia bisnis itu nggak cuman soal bagaimana kita mulai, tapi juga soal bagaimana kita tuh bertahan untuk tetap ada gitu ya. Jadi sebuah ide hebat dan rencana awal yang bagus pun, yang matang pun nggak akan cukup kalau nggak dilengkapi dengan strategi keberlangsungan atau strategi maintenance lah ibaratnya, gimana ke depannya seperti itu. Kita lanjut ada konsep dasar perencanaan keberlangsungan bisnis. Nah, ini merupakan beberapa aspek penting ya terkait peran BPC sebenarnya di dalam strategi perusahaan. Kalau yang pertama itu adalah menjadi bagian dari strategi jangka panjang. Jadi perencanaan keberlangsungan itu memastikan setiap target punya jangka panjang yang memiliki langkah perlindungan dari resiko besar. Nah, maksudnya adalah BPC ini bukan sekedar reaksi terhadap masalah ya, tapi bagian dari strategi jangka panjang yang mana setiap target besar perusahaan, misalnya mau ekspansi ke kota baru atau pengembangan produk digital atau bangun pabrik baru gitu ya. Nah, ini selalu punya potensi resiko yang besar. Nah, dengan punyanya kita BCP, setiap langkah strategis itu punya sabuk pengaman ibaratnya. Ya, misalnya contohnya ada perusahaan retail yang punya banyak cabang baru. Tentu punya resiko keterlambatan pasokan ya.
atau gangguan distribusi. Nah, dengan BCP ini kan mereka bisa nyiapin jalur alternatif ya untuk distribusi pemasok cadangannya, sehingga ekspansinya tetap berjalan sesuai target walaupun ada gangguan gitu. Nah, untuk yang kedua itu mengurangi resiko strategis. Dengan perencanaan keberlangsungan, perusahaan sudah menyiapkan mitigasi agar strategi tetap bisa dijalankan meski ada gangguan. Nah, setiap strategi bisnis itu pasti punya resiko ya. Jadi BPC ini juga termasuk berperan penting membantu perusahaan untuk mengidentifikasi risiko potensial dan menyiapkan mitigasinya. Jadi ketika gangguannya itu benar-benar terjadi, perusahaan itu nggak kebingungan, tapi sudah punya skenario yang bisa dipakai gitu. Ya. Terus yang ketiga itu menjaga kepercayaan pemangku kepentingan. Nah, ada investor, ada pelanggan, ada mitra, yang mana akan lebih percaya jika perusahaan punya rencana menghadapi krisis atau risiko ke depannya, ya. Jadi mereka ini biasanya mengutamakan kepercayaan ya di dalam dunia bisnis ya. Reputasi adalah asetnya. Jadi contohnya misalnya kita lihat pada layanan transportasi online. Nah, ketika ada berita yang terkait sistem keamanan data pengguna, biasanya perusahaan itu mampu menunjukin langkah perlindungan dan rencana keberlangsungan aplikasi tersebut bisa dipakai dan aman ya, supaya bisa dapat kepercayaan lebih besar dari publik atau pengguna dibandingkan pesaing yang mereka yang mungkin gak transparan gitu. Jadi mereka menggunakan kepercayaan dengan memberikan ketransparan kepada pengguna, yang mana itu menjadi daya unggul mereka dari pesaing-pesaing gitu. Lanjut keempat itu ada meningkatkan daya saing. Perusahaan yang cepat pulih dari gangguan akan unggul dibanding pesaing. Nah, biasanya di situasi krisis ya kita nggak semua pemain ibaratnya itu bisa bertahan. Jadi perusahaan yang punya, ini bukan soal perusahaan aja ya, perusahaan itu juga bisa bisnis atau UMKM kecil-kecilan atau bisnis kalian juga. Yang sedang kita bicarakan di sini perusahaannya lingkupnya besar ya teman-teman, yang mana perusahaan yang punya BCP itu bisa segera bangkit biasanya untuk melanjutin operasionalnya dan merebut peluang ketika pesaing itu masih sibuk untuk maintenance atau memulihkan bisnis mereka. Nah, misalnya pas terjadi gangguan rantai pasok global, ada perusahaan manufaktur yang tetap bisa memenuhi permintaan pasar karena sebelumnya mereka udah nyiapin pemasok alternatifnya kayak tadi ya yang udah di-mention di berapa tadi? Poin kedua kalau nggak salah. Nah, jadi ini buat mereka justru mendapatkan pelanggan baru dari pesaing yang gagal memenuhi pesanan tadi ya. Jadi beralih customernya pada ke kita semua karena kita sudah punya skenario lain yang mana bisa menarik daya tarik untuk konsumen datang ke kita. Kita lanjutkan ke poin terakhir, itu ada mendukung inovasi yang aman. Jadi strategi perusahaan itu seringkali melibatkan ekspansi atau inovasi baru. Perencanaan keberlangsungan membantu memastikan inovasi itu tidak membahayakan bisnis inti jika ada masalah. Nah, inovasi itu seringkali beresiko ya teman-teman. Nah, perusahaan yang biasanya meluncurkan produk baru, terus berekspansi ke pasar baru atau mencoba teknologi baru ya di bisnis mereka, itu bisa saja berhadapan dengan kegagalan. Nah, kalau kita pakai BPC, risiko kegagalan tersebut itu nggak langsung berdampak besar atau mengguncang bisnis kita gitu. Nah, misalnya ada contohnya, misalnya ada perusahaan telekomunikasi ya. Nah, mereka coba layanan digital baru, tetap aja mereka harus nyiapin infrastruktur cadangan. Jadi ketika produk inovatifnya itu tadi gagal, nah layanan utama telepon dan internet mereka itu nggak terganggu, nggak berdampak gitu. Jadi dengan begitu mereka tetap bisa berani bereksperimen tanpa membahayakan bisnis mereka gitu, yang bisnis yang sedang berjalan gitu. Lanjut ya, ada komponen dasar rencana awal bisnis. Nah, di sini ada beberapa
yang saya masukkan yang paling menonjol dan yang paling penting ya. Yang pertama adalah visi misi dan tujuan bisnis. Nah, visi itu adalah gambaran besar sebenarnya kemana bisnis kita ini mau dibawa ke depannya. Nah, kalau untuk misi itu adalah alasan keberadaan bisnis kita dan bagaimana bisnis ini bisa berkontribusi di masyarakat. Nah, kalau untuk tujuan bisnis itu adalah visi dan misi ke dalam sasaran yang lebih terukur atau lebih spesifik gitu. Untuk contohnya misalnya ada startup makanan sehat. Ya, mereka punya visi untuk nyediain makanan sehat nomor 1 bagi anak muda Indonesia misalnya. Untuk misinya mereka nyediain makanan sehat praktis dan terjangkau untuk mahasiswa dan pekerja muda gitu. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menjual 1000 paket makanan sehat dalam 6 bulan pertama ketika mereka buka. Nah, itu salah satu visi, misi, dan tujuan bisnis yang jelas ya. Terus yang kedua itu ada analisis lingkungan bisnis. Ya, kita biasanya tuh pakai SWOT. Nah, sebelum melangkah lebih jauh ya terkait dunia bisnis atau situasi bisnis, ada namanya metode SWOT yang mana ini membantu menilai di mana kelebihan, kekurangan, peluang dan ancaman di bisnis kita ya. Sebenarnya ada metode lain juga, ada PESTEL ya. Nah, biasanya yang akan kita gunain itu adalah SWOT. Nah, SWOT itu apa? SWOT itu terdiri dari 4 komponen penting, 4 komponen utama. Ini seperti di gambar ya. Ada strength, ada weakness, ada opportunity, sama threats. Nah, ini sebenarnya SWOT itu diambil dari awal depan nama komponennya ya, 4 komponennya. Yang mana kalau untuk strength itu adalah kekuatan, yang mana hal-hal positif ya yang menjadi keunggulan di bisnis kita dibanding pesaing. Itu terserah mau apapun itu, bisa berupa kualitas produk, bisa lokasinya strategis, atau brandingnya yang kuat, atau timnya yang solid ya. Kalau zaman sekarang kan banyak yang ngonten-ngonten. Nah, itu bisa jadi salah satu kekuatan dari bisnis teman-teman. Nah, misalnya sebuah kafe misalnya, ada kafe di dekat kampus, itu punya kekuatan kan, di mana tempatnya tuh nyaman untuk belajar, terus wifi-nya gratis, terus harganya terjangkau, dekat lagi dengan kampus, di mana kampus itu punya banyak audiens atau punya banyak mahasiswa atau punya banyak konsumen kalau untuk si kafe. Nah, itu salah satu kekuatan, contoh strength. Terus kita masuk ke weakness. Ini adalah kelemahan, yang mana faktor internal yang bisa atau memungkinkan melemahkan bisnis kita. Misalnya ada keterbatasan modal, atau SDM kita yang kurang berpengalaman, atau promosinya nggak maksimal, atau belum tahu cara promosi ya. Contohnya dari kelemahan misalnya kafe tadi ya. Kafe tadi tuh punya kelemahan, ternyata hanya bisa pembayaran tunai. Jadi mereka nggak nyediain QRIS atau pembayaran digital lain atau transfer, yang mana ini bisa menyulitkan mahasiswa ya, yang mana kita zaman sekarang tuh lebih suka pakai e-wallet ya, jadi pakai kris, pakai scan atau segala macam, jadi kita udah nggak bawa uang fisik gitu ya. Nah, ini salah satu kelemahan ya, yang mana harusnya bisa diatasi segera gitu. Terus ada opportunities, yaitu peluang. Nah, ini merupakan kondisi eksternal ya, yang mana bisa dimanfaatkan untuk pertumbuhan bisnis, bisa berupa tren pasar, atau perubahan gaya hidup ya, atau mungkin support dari pemerintah. Misalnya kalau sekarang tren anak muda misalnya yang suka nongkrong sambil kerja, itu membuka peluang kafe untuk menyediakan ruang coworking kecil gitu, khusus space untuk bekerja dengan minimal order berapa gitu. Nah, itu salah satu peluang ya teman-teman, peluang juga untuk naikin omset. Terus ada threats. Nah, ini merupakan ancaman, yang mana nih faktor internal yang berpotensi mengganggu keberlangsungan bisnis kita. Nah, ini macam-macam ya. Tentu saja ancaman bisa macam-macam. Tadi bisa ada bencana alam misalnya, ada kondisi ekonomi, terus ada perubahan peraturan misalnya, atau
pesaing kita, mungkin itu salah satu ancaman ya teman-teman. Misalnya kalau dari yang kafe tadi ya, kalau yang dari awal contohnya kafe, kita kan tadi punya kafe di dekat kampus. Nah, ternyata muncul lagi kafe baru di dekat kampus juga yang mana harganya lebih murah. Nah, ini kan bisa jadi ancaman serius ya di kita ya. Nah, gimana tuh cara kita untuk menangani ancaman atau salah satu pesaing tersebut? Itu mungkin kita bisa nawarin promo besar-besaran, atau kita bisa ngeluarin menu baru yang lagi hit zaman sekarang. Nah, itu contoh dari resiko untuk menangani threats atau ancaman. Oke. Kita lanjutkan mengapa perencanaan awal sangat penting. Nah, ini sebenarnya udah di-mention berkali-kali ya sebelumnya. Yang pertama sudah pasti untuk mengurangi ketidakpastian di masa depan. Jadi, bisnis kita tetap bisa berjalan lancar ketika sudah berjalan. Nah, jadi kan kadang-kadang udah berjalan gitu-gitu aja kita bingung untuk ngasih inovasi apa lagi atau bikin pembaruan apa lagi supaya menarik konsumen gitu. Terus yang kedua, meningkatkan kepercayaan investor, mitra, dan pemangku kepentingan. Habis itu membantu bisnis bertahan saat menghadapi resiko atau krisis ya. Tadi ada banyak contoh-contoh resiko ya teman-teman. Tadi sudah saya mention juga ada bencana alam misalnya, atau regulasi pemerintah, atau pesaing ya. Nah, untuk contoh nyatanya misalnya ada banyak startup yang gagal karena tidak memiliki perencanaan awal yang matang. Mereka tutup secara tiba-tiba padahal kita tahu mereka brandingnya bagus. Nah, itu salah satu contoh kenapa sih perencanaan awal ini penting gitu. Oke, selesai kita bahas terkait tentang sebenarnya perencanaan keberlangsungan bisnis itu apa. Jadi arti atau makna dari nama mata kuliah itu sendiri. Nah, kita mulai lagi masuk ke perencanaan awal dari materi yang kita bahas hari ini ya, yaitu business plan. Nah, jadi business plan ini apa? Nah, business plan ini adalah sebuah dokumen yang berisi rencana usaha. Bisa mulai dari ide, ada strategi, ada perhitungan keuangannya juga ya, maksimal di sana. Dan fungsinya itu bukan sekedar untuk mencari investor, tapi juga sebagai ibaratnya peta jalan supaya usaha itu bisa lebih terarah. Jadi bisnis plan itu fungsi utamanya seringkali disalahpahami. Jadi banyak orang mikir kalau bisnis plan itu cuman dibikin untuk ngiyakinin investor supaya mau nanamin modal. Nah, padahal fungsinya jauh lebih luas daripada itu. Jadi kayak untuk membantu pemilik usaha atau bisnis itu ya supaya jalannya itu kuat untuk ngadapin banyak tantangan dari perencanaan yang ada di bisnis plan tadi. Nah, bayangin kalau kita lagi perjalanan jauh gitu ya ke tempat yang belum pernah kita kunjungi tanpa peta atau tanpa GPS, kan kemungkinan besar kita akan tersesat, akan buang-buang waktu dan ngabisin banyak biaya. Nah, jadi seperti itulah bisnis plan bekerja, ibaratnya layaknya GPS kalau di dalam bisnis ya, yang akan ngasih arah, yang akan ngasih jalur alternatif atau kasih bantuan untuk meminimalisirkan resiko kita supaya tidak salah langkah ya. Nah, banyak orang berpikir bisnis plan itu rumit dan hanya untuk perusahaan besar, padahal mahasiswa pun bisa untuk bikin bisnis plan untuk usaha kecil mereka atau untuk kegiatan organisasi atau untuk proyek kampus ya kan. Nah, jadi kenapa demikian? Karena pada dasarnya bisnis plan itu seperti tadi ya, peta jalan yang mana bantuin kita untuk tahu kemana sebenarnya arah yang harus kita langkah. Nah, sumber daya apa yang kita butuhin dan apa aja atau bagaimana cara menghadapi tantangan. Jadi meskipun usaha kita itu masih kecil, masih UMKM atau sekadar proyek organisasi doang gitu ya, misalnya tugas kampus gitu ya, kalian harus bangun bisnis, tetap pakai bisnis plan supaya tetap punya pegangan gitu. Sebenarnya kita ini jualan apa sih, terus catatan keuangannya bagaimana. Jadi kita tahu ya. Nah, ini juga berlaku untuk kegiatan organisasi ya. Kalau teman-teman kan misalnya ikut himpunan mahasiswa yang mana ada acara seminar nasional
atau ada acara seminar-seminar internasional atau lain sebagainya. Nah, bisnis plan ini juga bisa bantu panitia acara itu untuk jelasin tujuan acaranya itu sebenarnya apa, siapa aja target pesertanya, terus gimana cara narik sponsornya, ya, serta perkiraan biaya sama pendapatan dari pendaftar. Ya, tanpa adanya rencana ini, nah acara itu kan bisa jadi berantakan dan biayanya itu jadi membengkak, yang mana peserta merasa tidak mendapatkan haknya atau tidak sesuai harapan ketika mengikuti acara tersebut. Dengan kata lain, sebenarnya bisnis plan ini bukan cuman dokumen eksklusif ya untuk perusahaan besar atau bisnis besar gitu, melainkan juga sebenarnya tools untuk membantu kita itu supaya berpikir lebih strategis, supaya bisa digunain untuk apa aja, untuk siapa aja, ya, termasuk mahasiswa. Justru semakin terbiasa teman-teman untuk bikin bisnis plan, semakin siap juga teman-teman untuk ngadepin tantangan bisnis ataupun acara ataupun apapun itu ke depannya. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar itu ada flow di mana ini merupakan alur dari bisnis plan usaha kuliner yang mana berskala UMKM, jadi kecil ya. Nah, untuk perencanaan awal, mereka itu memikirkan atau membuat ide sebenarnya produk yang akan mereka jual itu apa, ya, dan kenapa akan menjual itu. Nanti akan dipikirkan dan akan dituangkan di dalam bisnis plan. Terus untuk perencanaan kedua, setelah kita tahu apa produk yang akan kita jual, nah kita harus mikirin sebenarnya apa aja peralatan dan kebutuhan dari usaha tersebut. Nah, habis itu kita harus mikirin kalau sudah punya apa yang mau dijual dan peralatannya sudah punya, ya, jadi kita harus mikirin di mana lokasi usahanya yang bagus, yang strategis, yang sesuai dengan target pasaran kita. Nah, itu cocoknya di mana. Nah, kalau sudah berjalan lumayan nih, tahap selanjutnya tuh apa? Kita harus nge-branding atau kita harus punya merek dagang. Nah, ini yang mana ini kalau kecil-kecilan pun sekarang sudah bisa ya teman-teman untuk daftarin hak ciptanya, misalnya logo teman-teman, terus slogan dan lain-lain ya. Habis itu ada perizinan usaha yang kelima, karena tadi usaha kita udah semakin gede, semakin banyak yang tahu tentang bisnis kita, semakin banyak yang order, konsumen semakin bertambah, banyak yang baru. Nah, kita harus mikirin tentang perizinan usahanya. Terus lanjut, kalau sudah punya, kita harus mikirin modal usahanya supaya bisnis kita ini tetap berjalan lancar, supaya tetap recycle gitu ya, tetap berputar keuntungannya dengan pengeluaran operasionalnya. Terus perencanaan ketujuh, karena semakin rame itu kita harus memikirkan juga apakah kita membutuhkan bantuan SDM lain atau tidak, yaitu kebutuhan karyawan atau tidak, ya. Setelah itu ada perencanaan ke-8, penentuan bentuk produk, HPP dan harga jual. Nah, misalnya kita mau upgrade packagingnya atau bikin penambahan biaya karena tadi ada packaging, ada biaya packagingnya, itu juga boleh, dan tergantung ke skala usaha masing-masing ya. Dan yang terakhir, prediksi untung rugi usaha. Nah, ini salah satu contoh easy ya dari bisnis plan yang mana ini baru skalanya UMKM. Nah, sebenarnya padahal bisnis kecil ya, tapi tetap harus dibikinin bisnis plannya supaya bisnisnya tetap berputar. Oke, kita lanjut. Pentingnya bisnis plan. Nah, di sini ada beberapa poin penting yang harus teman-teman ingat, yang menjadi highlight ya, kenapa bisnis plan ini penting untuk bisnis kita atau perusahaan yang sudah ada. Ya, yang pertama itu membantu memetakan ide. Tidak hanya di kepala tetapi dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, jadi banyak orang tuh punya ide usaha bagus tapi cuma disimpan di kepala, nggak dituangin. Nah, ini jadi masalah adalah idenya ketika tidak dituangkan dalam bentuk tulisan itu seringkali bercampur aduk gitu. Jadi sulit dievaluasi dan akhirnya hilang gitu aja. Jadi
ide sebagus itu nggak dituangin, lama-lama lupa. Nah, jadi dengan cara kita bikin bisnis plan, jadi ide tersebut tetap dipetakan secara jelas. Nah, tentang produknya tuh apa, siapa konsumennya, dan gimana cara jualnya, ya. Terus ada membuat keputusan lebih terarah, tahu langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya. Nah, bisnis plan ini juga punya fungsi ya tadi sebagai kompas dalam pengambilan keputusan. Jadi alih-alih kita bingung untuk langkah apa yang harus kita lakuin selanjutnya, nah kita bisa kembali lagi melihat rencana yang udah kita tulis di bisnis plan. Terus yang ketiga itu mengukur kelayakan usaha. Apakah ide ini benar-benar bisa jalan atau hanya sekedar wacana? Ya, jadi nggak semua ide bagus itu bisa langsung jadi usaha. Ya, jadi ada juga bisnis plan itu ngebantu dan menilai apakah ide tersebut itu layak untuk dijalanin atau cuman sekedar wacana. Jadi dalam dokumen itu kita bisa menghitung biaya, bisa memperkirakan pendapatan dan melihat potensi pasar. Nah, dari situ kita bisa mutusin apakah ide kita tadi itu realistiskah atau perlu diubah gitu. Yang terakhir itu menarik mitra atau investor. Misalnya lomba wirausaha kampus atau mencari modal dari teman. Nah, jadi bisnis plan ini juga punya fungsi sebagai alat komunikasi untuk meyakinkan orang lain. Mau itu investor atau mitra kerja atau teman yang mau join gitu patungan modal sama kita. Nah, itu no problem ya. Jadi sebenarnya tanpa rencana yang jelas, orang-orang kan akan ragu tuh untuk ikut terlibat. Nah, itulah fungsinya kenapa kita bikin bisnis plan, supaya orang-orang tuh punya pendirian, supaya bisa melihat ini loh bisnis kita nih transparan dan kedepannya bakalan berpotensi berkembang sejauh ini. Nah, itu merupakan contoh kalau bisnis plan itu bukan cuman formalitas, tapi juga alat bantu praktis kita untuk memetakan ide bisnis kita, terus bikin keputusan bisnis kita terarah, terus juga bisa untuk mengukur kelayakan sebenarnya bisnis kita ini realistis apa enggak tadi ya. Jadi baik usaha kecil maupun usaha besar ya harus sama-sama punya manfaat. Nah, makanya dari itu kita harus punya perencanaan supaya tetap berlangsung. Ya, itu untuk pentingnya bisnis plan. Kita lanjutkan ke struktur sederhana bisnis plan. Jadi sebenarnya bisnis plan itu isinya apa aja sih gitu. Nah, inilah yang harus ada di dalam suatu bisnis plan. Nah, yang pertama itu adalah ringkasan eksekutif. Maksudnya itu apa sebenarnya ide bisnisnya gitu. Jadi ini adalah bagian dari sebenarnya pintu masuk yang jelasin gimana gambaran besar dari bisnis kita. Isinya singkat tapi padat ya. Isinya harus ada ide usahanya itu apa, tujuan utamanya itu apa, dan apa sih sebenarnya value yang ditawarkan dari bisnis ini gitu. Terus yang kedua tuh ada deskripsi usaha. Ya, yang mana ini menjelaskan secara detail sebenarnya produk apa yang akan kita jual. Jadi bukan cuman apa produknya, tapi sebenarnya apa, keunikannya tuh apa, manfaatnya tuh apa gitu. Terus yang ketiga itu ada analisis pasar. Nah, analisis pasar ini jelasin sebenarnya siapa calon pelanggan utama kita. Jadi sasaran targetnya konsumen kita itu siapa. Terus kebutuhannya tuh bagaimana, serta kondisi pesaing itu bagaimana supaya usaha enggak salah sasaran ya. Terus yang keempat ada strategi pemasaran. Jadi menjelaskan bagaimana taktik yang sebenarnya akan kita gunakan untuk menarik konsumen. Mulai dari promosi bisa, penetapan harga yang murah itu juga bisa, sampai gimana cara strategi komunikasi dengan konsumen. Ya pokoknya gimana cara kita menjual produk yang kita punya. Terus yang kelima itu ada rencana operasional. Rencana operasional ya. Nah, bagaimana cara menjalankannya. Nah, jadi ini isinya adalah detail di mana lokasi usahanya, terus kebutuhan alatnya tuh apa aja. Terus gimana proses pelayanan kita ke konsumen. Terus siapa yang akan menjalankan itu gitu, yang akan melayani itu gitu. Ya, misalnya ada rumah kos yang mana
mereka operasionalnya punya 3 mesin cuci dan 2 setrika. Jadi pemilik kosnya ini dibantu oleh satu karyawan paruh waktu untuk mencatat pesanan di WhatsApp dan pembayaran maupun tunai dan e-wallet gitu. Nah, itu salah satu contoh bagaimana cara kita menjalankan usaha kita gitu. Dengan apa? Nah, kalau di sini kan untuk itu poin siapa yang menjalankan itu pemilik karyawan yang dibantu oleh karyawannya. Itu untuk contoh. Nah, kita lanjut yang keenam, ada rencana keuangan. Jadi rencana keuangan itu menunjukkan gambaran finansialnya. Misalnya berapa modal awal kita, terus apa aja biaya tetapnya, apa biaya nggak tetapnya, dan berapa perkiraan pendapatan yang akan kita hasilkan, entah itu per hari, per bulan, atau per tahun. Ya biasanya per hari ya. Nah, ini juga harus dipertimbangkan ya, salah satu yang paling penting. Jadi sebenarnya kerangka bisnis plan tuh nggak rumit-rumit amat ya. Sebenarnya cukup menjawab 6 pertanyaan ini aja, itu udah jadi bisnis plan ya. Teman-teman juga nanti akan menyusun ini ya untuk rencana bisnis teman-teman supaya lebih jelas, realistis, dan bisa langsung dipakai kalau misalnya mau bangun usaha beneran ya. Kita akan implementasikan ini nanti. Oke, nanti ada beberapa contoh nyata sederhana dari bisnis plan. Saya punya 2 biar bisa jadi gambaran teman-teman nanti kalau disuruh bikin bisnis plan. Nah, ini untuk poin-poin besarnya, pentingnya ya. Nah, nanti isi dari bisnis plan itu akan menjelaskan subpoin yang ada di poin ini gitu. Kita akan bahas satu-satu dari yang usaha jasa print dan scan cepat di kos. Nah, ini anggap aja pelakunya adalah teman-teman yang merupakan mahasiswa ya. Untuk ringkasan eksekutifnya itu menyediakan jasa print murah di dekat kos yang dekat kampus. Nah, ini merupakan salah satu peluang ya. Misalnya kalau di kampus itu jauh dari jasa print gitu ya. Terus deskripsi usahanya itu apa? Ya, bisa print, bisa scan, bisa jilid dengan harga lebih murah dari fotokopian besar yang ada di sekitar kampus. Untuk analisis pasarnya ya, untuk mahasiswa ditargetkan untuk mahasiswa yang malas keluar jauh hanya untuk print tugas. Jadi mungkin dia bisa ngambil printannya dia itu dekat dengan kampus karena printannya akan dibawa ke kampus. Nah, itu salah satu peluang juga, yang mana nomor 4-nya berkaitan ya, promosi lewat grup WhatsApp atau kelas. Nah, yang ketiga dan keempat ini berkaitan, di mana mahasiswa mungkin kalau punya punya jasa print dan scan yang cepat. Nah, ini teman-teman bisa kasih tahu atau promo dari grup WhatsApp kelas buat teman-teman yang mau print. Misalnya kalian bisa tinggal WA, nanti besok harinya kalian udah tinggal ngambil filenya itu di kampus, jadi nggak perlu keluar-keluar hanya untuk ngeprint atau scan. Teman-teman tinggal bawa diri atau belajar seperti biasa aja ke kampus. Nanti file yang teman-teman butuhkan yang harus dicetak itu nanti akan saya bawa ke kampus. Nah, itu untuk contohnya kalau teman-teman buka jasa print atau scan cepat di kos ya. Umumnya ini amat sangat laku ya teman-teman kalau harganya murah ya. Biasanya cari-carian yang lebih murah, karena biasanya kalau mahasiswa ngeprint itu dalam jumlah besar. Karena biasanya skripsi atau tugas-tugas proposal yang membutuhkan bukti fisik. Nah, kalau untuk tugas-tugas untuk zaman sekarang itu kan jarang ya, biasanya paperless. Jadi biasanya untuk ngeprint tuh dalam jumlah besar dan membutuhkan biaya yang lebih besar. Jadi kalau teman-teman ngasih harga yang di bawah pesaing ya, ini merupakan salah satu peluang untuk bisnis Anda lebih berkembang seperti itu. Oke lah, kita lanjut yang ke-5 tadi, rencana operasionalnya. Rencana operasionalnya kita punya printer pribadi ya, abis itu kita buka pesanan lewat chat, jadi orang-orang nggak perlu langsung nemuin kita. Terus kita modalnya juga kita dari printer pribadi ya, nggak minjem orang, nggak nyewa, jadi nggak keluar pengeluaran.
kita punya printer sendiri, habis itu buka pesanan lewat chat tadi, orang-orang tinggal chat aja ke kita dimanapun dia berada, dia bisa pesan sambil rebahan ya. Itu salah satu akses yang mempermudahkan konsumen. Terus yang keenam, rencana keuangan. Nah, kalau misalnya di sini ya, modal printernya 1,5 juta. Terus akan balik modal itu dalam 2 bulan. Nah, ini salah satu perhitungan perencanaan keuangan ya. Jadi kita harus menarik konsumen sebanyak mungkin supaya 1,5 juta itu tercapai dalam waktu 2 bulan. Nah, ini beda ceritanya kalau kita udah punya printer. Jadi kita udah nggak perlu modal, kita cuma modal modal waktu, berarti modal waktu sama kertas sama tinta ya, kayaknya itu. Oke. Nah, itu untuk contoh satu. Masih ada contoh satu lagi, yaitu catering makanan sehat untuk mahasiswa. Nah, ini buat teman-teman yang kalau masuk pagi dan siang bingung makan siangnya mau makan apa, makan di kantin itu aja ya. Walaupun nggak mungkin ya, karena kantin kita gede banget, teman-teman tinggal pilih menunya mau menu apa. Nah, ini anggaplah salah satu permasalahan, yang mana solusinya adalah salah satu dari kalian itu membuat catering makanan sehat untuk mahasiswa. Oke, untuk ringkasan eksekutifnya adalah menjual paket makanan sehat, praktis, dan terjangkau untuk mahasiswa. Untuk deskripsi usahanya itu teman-teman ada menjual rice box, ada salad, ada bekal hemat dengan harga kisaran 15 sampai 25.000, yang mana bisa request harga. Jadi menu yang akan didapatkan itu sesuai dengan harga yang diminta. Nah, itu salah satu keuntungan juga ya kalau teman-teman buka jasa bisnis seperti ini. Jadi teman-temannya yang lain atau konsumennya itu bisa melakukan budgeting di makanan mereka kalau misalnya mereka anak kos atau anak rantau ya. Yang ketiga ada analisis pasar. Ini targetnya untuk mahasiswa yang sibuk dan peduli kesehatan. Dia sibuk tapi dia masih butuh asupan yang sehat gitu, cuman dia nggak mau mikir gitu. Ya udah, ordernya berarti di kalian aja ya kan. Jadi nggak perlu mikir hari ini mau masak apa, campurannya apa, belanjanya apa, itu nggak perlu. Jadi ketika habis kuliah pesen, makan, selesai, kuliah lagi besok ya kan. Jadi nggak perlu mikir kayak harus beli bahan apa ya, terus lihat resep-resep dulu di TikTok atau di sosmed gitu. Nah, ini salah satu sasarannya, yaitu mahasiswa yang tadi sibuk tapi dia peduli terkait kesehatannya, jadi dia nggak mau makan sembarangan. Yang keempat, strategi pemasaran. Bisa dipromosikan lewat grup WhatsApp kelas atau Instagram pribadi ya. Yang paling oke sih grup WhatsApp kelas ya, karena kan kita sasarannya tadi mahasiswa, terutama teman-teman kita dong yang pastinya akan support bisnis kita ya. Kecuali yang utang itu ditiadakan saja, diabaikan saja kalau yang utang. Habis itu ada yang yang kelima ya. Yang kelima, rencana operasional. Nah, rencananya itu gimana nanti, proses pembuatan makanannya bagaimana, yaitu masak di dapur kos. Oke, nanti kalau untuk delivery, karena kita buka layanan dari delivery, itu bagaimana? Nah, mungkin untuk delivery itu kita bisa pakai ojol. Kalau misalnya tadi kan yang jual mahasiswa ya, teman-teman yang mahasiswa juga. Jadi kalau misalnya kuliah atau sibuk bikin tugas, mungkin deliverynya akan by ojol, akan dipesan by ojol, bisa pakai GoSend, Shopee Express atau lain-lain ya. Nah, atau kalau saya lagi free atau mahasiswa yang jual ya, yang punya bisnis kan mahasiswa ya, lagi free, dia lagi nggak kuliah, lagi nggak ada tugas, nah dia bisa pinjem temennya yang punya motor, jadi dia yang akan nganterin sendiri. Atau kalau dia punya motor pribadi, dia pakai motor pribadinya ya. Jadi nanti kalau dia pakai motor pribadi itu sebenarnya kalau pakai motor temennya juga ya masuk ke rencana keuangan, ditambahin bensin berarti karena modal transportasi ya. Kalau pakai ojol ya berarti nggak perlu masuk ke dalam rencana keuangan ya. Yang keenam itu kan rencana keuangan. Modalnya itu adalah modal bahan, berarti ya. Bahannya kita pakai misalnya untuk
packagingnya, untuk bahan makanannya itu 700.000 untuk awalnya, karena kan kita bukanya dikit dulu ya, takutnya nanti nggak habis mubazir, jadi dimulai dengan modal 700.000 dulu. Nah, perkiraan kita untuk balik modalnya itu harusnya di 2 bulan. Berarti gimana tuh cara strategi marketingnya atau promosinya ke depannya, kan harus dipikirkan. Nah, itu bukan beberapa ya, 2 contoh nyata sederhana bisnis plan. Ya, akurat itu ya. Nanti sebenarnya dari poin-poin ini bisa dijabarkan lebih luas supaya transparan sebenarnya, kayak misalnya rencana keuangan ini kan nggak mungkin cuman satu paragraf gini ya. Nanti kalau misalnya ada investor yang akan nginvest gitu ya di bisnis kita, kan nggak mungkin kita presentasikan cuma 6 poin seperti ini, yang harusnya dideskripsikan lebih luas jangkauannya ya. Oke, itu untuk beberapa rencana awal perencanaan bisnis plan dan beberapa contohnya. Semoga teman-teman dapat nangkep ya sebenarnya bisnis plan itu apa. Nah, biasanya dalam bentuk dokumen. Cuman gak cuman untuk bisnis saja, bisa juga untuk kalian gunain tadi kayak di acara kampus dan lain-lain ya, yang mana diperlukan tatanan yang terstruktur. Kalian bisa pakai bisnis plan, nggak harus untuk bisnis aja. Oke, untuk kuisnya ya, tolong jelaskan mengapa seorang mahasiswa juga perlu membuat bisnis plan walaupun usahanya masih kecil. Nah, untuk jawabannya kalian bisa tuliskan di kolom komentar, itu sebagai jejak juga untuk saya absen ya. Nanti saya akan cek satu-satu dan absennya akan berubah di sistem kalau saya nampak nama dan NIM kalian. Nah, untuk format jawabannya itu sudah saya lampirkan di Microsoft Teams ya, di chat grup Microsoft Teams. Silakan dilihat instruksinya. Kalau begitu saya akhiri untuk pertemuan 1 dan 2 perencanaan keberlangsungan bisnis. Kita kembali bertemu di pertemuan selanjutnya, di pertemuan ketiga dengan materi yang baru. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan dan menambah ilmu. Semoga bermanfaat dan bisa diserap dengan baik ilmunya. Terima kasih, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.